Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk demo kali ini, saya akan mendemonstrasikan bagaimana konektivitas ya, konektivitas dari PLC Omron CJ2M CPU 31 ya, CPU 31. Kemudian kita jembatani dengan cap server versi 6.6, dan terakhir akan coba kita tampilkan di Wonderware ya, Wonderware InTouch 2014 R2 SP1 ya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk susunan konfigurasinya. Nah, yang perlu diketahui adalah untuk PLC Omron CJ2M CPU 31 ini dia sudah built-in Ethernet ya. Jadi untuk PLC Omron CJ2M CPU 31 ini dia sudah built-in Ethernet dengan IP ya. Jadi pada gambar sebelah kanan ini sudah disetting IP-nya menjadi 192.168.010. Nah, sedangkan di sisi untuk PC-nya itu sudah ada IP 192.168.002 seperti ini. Jadi konfigurasinya seperti ini. Jadi IP address-nya untuk kuartet 1, 2, 3 harus sama, sedangkan yang belakangnya ini harus beda. Seperti itu. Nah, setelah itu kita koneksikan antara PC ya, Ethernet-nya PC ya, RJ45 dengan port Ethernetnya PLC Omron CJ2M CPU 31. Nah, kemudian kita coba dulu untuk mengkonfigurasi dari sisi cap servernya. Jadi di PLC-nya ini sengaja memang saya tidak pasang program apapun. Jadi kita mencoba untuk menguji konektivitas untuk mengaktifkan modul OC di sini. Ya. Nah, kita buat dulu setting software untuk cap server 6.6-nya dulu. Nah, di sini kita buat pada menu connectivity seperti ini ya. Kita buat new channel. Nah, kita pilih Omron Fins Ethernet seperti itu. Omron Fins Ethernet. Next. Kemudian kita kasih nama saja PLC Omron seperti ini. Next. Nah, untuk adapternya, karena memang ini menyesuaikan adapter dari bawaan laptop ya. Misalkan di sini saya menggunakan Realtek. Jadi di laptop saya itu driver LAN-nya atau local area network-nya itu pakai Realtek USB FE Family Controller seperti ini. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, IP-nya 192.168.002. Nah, kemudian next. Untuk selebihnya, untuk channel wizard-nya ini duty cycle-nya biarkan tetap 10. Kemudian floating point-nya tetap biarkan replace with 0. Untuk port-nya biarkan 9600. Summary-nya kurang lebih seperti ini. Namanya tadi kita kasih PLC Omron dengan komunikasi Omron Fins Ethernet menggunakan driver LAN yang disesuaikan dengan laptop atau PC masing-masing. Nah, selanjutnya setelah kita sudah berhasil membuat konektivitas seperti ini, kita coba dulu untuk membuat device. Ini device yang lebih spesifik lagi. Misalkan tadi PLC-nya Omron, serinya CJ2M. Next. Nah, kita cari modelnya yang sama, CJ2. Ya, CJ2 series ya. Seperti ini. Next. Nah, IP-nya tadi, IP-nya si PLC berapa? 192.168.010. 192.168.0.10 seperti ini. Nah, kemudian ini biarkan saja scan mode-nya, kemudian initial updates-nya tetap dibiarkan disable. CTO atau connection timeout-nya biarkan tetap 3 detik, RTO-nya biarkan tetap 1000 milisecond berarti 1 detik. Nah, ini biarkan juga. Nah, ini automatically remove-nya juga biarkan tetap disable. Request size-nya tetap.
CS, NTS, writes-nya tetap, source network address-nya juga tetap. Nah, summary-nya kurang lebih seperti ini. Ya, CC2M, modelnya CC2 series, IP-nya disesuaikan dengan IP PLC-nya. Finish. Nah, baru kita deklarasi tag-nya ya. Jadi tag-nya ini tergantung memori apa yang mau kita akses. Berhubung alamat daripada OC-nya di sini, jadi di sini kan urut ada modul CPU, ID, OC, sama MAD. Nah, mulai dari yang pertama itu mulainya dari 0.00 karena dia 16 channel ya, berarti 0.00 sampai 0.15. Untuk yang OC berarti mulainya dari 1.00 sampai 1.15 di alamat CIO-nya PLC Omron. Nah, kemudian kita buat tag baru di sini. Nah, misalkan kita buat lampu 1. Nah, address-nya kita sesuaikan. Nah, ini cara nyari address-nya gimana? Jadi di menu ini titik 3 kali di sini itu sudah ada jenis-jenis memori yang bisa kita akses. Karena kita mau mengakses si alamat outputnya ya, alamatnya di CIO. Karena kita mau nyalakan pin digitalnya ya, berarti format datanya adalah tipe yang boolean. CIO untuk yang boolean, penulisannya CIO 4 digit word, titik, bitnya 2 digit. Jadi bisa saya tulis seperti ini, misalkan CIO 0-nya 3 kali, tadi word ke 1, bit ke 0, 00 seperti ini. Data type-nya default, client access-nya read write ya. Scan rate-nya tiap 100 milisecond. Langkah yang sama kita lakukan untuk lampu yang kedua. Nah, kita paste seperti ini. Lampu 2, kita tinggal sesuaikan addressing-nya aja. Nah, ini kalau sudah ada strukturnya enak, tinggal copy paste ya. 1.01 ya. Nah, apply, oke. Misalkan mau nambah lagi sampai lampu 3, monggo. Lampu 3, copy paste lagi, Ctrl C, Ctrl V, kita sesuaikan addressing-nya 1.02. Oke, nah kita coba dulu secara runtime ya, secara runtime. Runtime ini adalah menjalankan simulasi si cap server ini untuk mengakses memorinya si Omron. Nah, sekarang kita coba untuk menjalankan runtime-nya di cap server. Nah, di sini ada quick client, klik saja. Nah, kita cari, tadi kita deklarasikan dengan nama PLC Omron CJ2M. Nah, ini ada lampu 1, 2, 3. Nah, di sini pastikan quality-nya adalah good. Nah, quality-nya good. Jadi mengindikasikan koneksi antara PC dan PLC dalam keadaan baik. Nah, kita coba untuk modify value-nya ya. Jadi kita coba rubah-rubah nilainya. Mulai dari value yang pertama, klik kanan. Kemudian synchronous write, kita coba kasih nilai 1, apply. Nah, di sini indikatornya aktif, oke. Nah, kita coba untuk sampai ketiganya ya. Synchronous write, oke, apply. Oke, selesai juga. Ini klik kanan, synchronous write juga. Nah, apply. Oke, tiga-tiganya sudah aktif ya, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti proses read write-nya dari sisi cap servernya sudah bisa dikatakan berhasil. Nah, selanjutnya adalah kita buat di boundarware-nya sebagai interface atau tampilannya ya, tampilannya. Save changes, no. Nah, biarkan tetap nyala seperti ini. Sekarang kita buka boundarware-nya seperti ini. Di boundarware ini kita buat form baru ya, form baru new seperti ini. Kemudian pilih modern in-touch application. Next. 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 Nah, ini application already exist, misalkan sudah ada namanya, kita kasih ganti nama yang lain, misalkan coba. Next. Finish. Oke, tunggu beberapa saat ya. Tunggu beberapa saat. Oke, kalau sudah seperti ini akan muncul new in-touch application di sini ya. Nah, kita coba buka sekarang. Klik 2 kali. Tunggu sampai keluar.
Oke, lanjut lagi. Kalau sudah seperti ini, di sini ada beberapa tool ya yang bisa digunakan. Nah, untuk menambahkan tampilan itu bisa kita klik wizard seperti ini. Sebelumnya ini dulu ya, untuk new window kita kasih nama, misalnya ngasih nama main window seperti ini, window colornya biarkan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buat form yang ini tadi ya, ini namanya form. Kalau di Visual Basic juga sama, ini form. Nah, dari form kosongan baru kita bisa isi wizard. Nah, wizard seperti ini. Jadi buat form dulu, habis itu kita pilih wizard. Nah, di wizard ini kalian bisa milih misalkan color push button. Nah, color push button ini saya tarik. Oke. Nah, kita taruh sini. Nah, kemudian kita bisa gandakan misalkan, tapi sebelum digandakan supaya enak gini saja. Nah, kita atur dulu ya, misalkan kita klik 2 kali seperti ini. Nah, kita buat untuk keterangan, jadi button ini untuk mengaktifkan lampu 1, misalkan ini untuk button 1 ya, jadi button 1 untuk mengaktifkan lampu 1. Oke, nah ini misalnya diminta untuk mendeklarasikan button 1, oke. Nah, kemudian untuk bisa mengkoneksikan antara Wonderware dengan si CAP servernya, yang perlu kita ketahui adalah di projectnya ini, pada menu properties, untuk mengkoneksikannya kita butuh aplikasi. Akses aplikasinya bisa ditemukan di FastDDA ini ya. FastDDA ada keterangan server runtime. Seperti itu application name-nya untuk manggil si CAP servernya. Nah, kemudian baru kita akses untuk connectivity-nya tadi, channelnya PLC Omron, kemudian device-nya CC2M, terus tag name-nya apa, seperti itu. Nah, kita mulai dulu untuk ini, button 1 kita deklarasikan sebagai I/O discrete ya, untuk mengaktifkan si lampunya tadi. Oke, nah akses name-nya belum di-assign ya. Nah, jadi kita buat akses name-nya dulu. Kita buat baru, kasih nama misalkan connect. Nah, application name-nya tadi apa? Server runtime ya, server underscore runtime. Nah, topik name-nya disesuaikan dengan yang sudah kita deklarasikan, PLC Omron underscore CC2M. PLC Omron underscore CC2M, seperti ini. Untuk protokol yang digunakan, kita tetap pakai protokol ini ya, SweetLink ya, Fast SweetLink. Nah, SweetLink seperti ini. Nah, kalau sudah oke saja, kemudian close. Nah, baru kita kasih nama ini. Nah, tadi kan sudah PLC Omron underscore CC2M, kemudian itemnya namanya apa? Nah, disesuaikan di sini. Nah, tadi itemnya ada lampu 1. Nah, kita buat untuk lampu 1. Lampu 1, kalau sudah selesai bisa langsung di close. Seperti itu. Nah, warnanya diganti boleh, silakan. Misalkan warnanya diganti ketika true hijau, ketika off nilainya abu-abu atau silver seperti ini. Oke, button 1 selesai. Kita copy paste sekarang. Taruh button 2. Nah, button 2, enter, define, oke. Langkahnya sama, I/O discrete, oke. Access name-nya connect, cuma itemnya diganti lampu 2. Langkah yang sama kita ulangi lagi. Nah, oke. Nah, kita kasih nama button 3, misalkan disuruh define lagi, oke. Baru nanti type-nya jangan lupa diganti I/O discrete, oke. Lampunya lampu 3.
close. Nah, terakhir adalah kita buat lampunya ya. Nah, lampunya seperti apa? Nah, kita cari lampu di sini. Lights. Kita pakai tube lights. Taruh sebelahnya. Nah, kita kasih nama sama ya. Kasih nama misalkan ini dia katakanlah lampu 1. Oke, misalkan suruh define, oke. IO discrete. Lampu 1, oke. Kasih nama lagi, misalkan di sini. Nah, lampu 2, define, oke. Ganti lagi di sini IO discrete. Oke, lampu 2. Paste lagi. Nah, kita buat lagi lampu 3. Oke. Define IO discrete, jangan lupa. Kemudian ini ganti lampu 3. Oke. Warnanya ganti Pak, boleh. Warnanya diganti, misalkan ketika true ini merah ya, misalkan false-nya off-nya misalkan juga abu-abu, katakanlah seperti itu. Oke, merah. Ini juga saya ganti abu-abu, ini kuning misalkan, buat kayak traffic light. Nah, terus kemudian ini kita ganti juga hijau. Oke ya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita bisa menyesuaikan ukuran frame-nya. Atau misalnya mau dikasih keterangan, katakanlah mau dikasih keterangan label juga boleh, monggo. Atau misalkan nanti mau dikasih keterangan lainnya juga monggo. Nah, misalkan mau dikasih teks 3D, mau dikasih simbol-simbol yang lain juga tidak ada masalah ya, tergantung nanti kebutuhan sistemnya seperti apa. Runtime ya, dijalankan. Oke. Karena ini saya pakai yang demo version hanya 2 jam ya, 2 jam untuk demonya kurang lebih seperti itu ya, seperti ini. Nah, sebentar kita coba untuk nyalakan ini ya. Oke. Nah, ini merah kuning hijau. Ketika ini coba saya matikan. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini tadi posisinya nyala ya. Nah, tapi ketika saya klik seperti ini belum bisa mati. Nah, karena apa? Nah, kita coba ya, kita lihat jenis buttonnya ya, jenis buttonnya kalau di sini kita lihat, klik 2 kali. Nah, ini actionnya yang set. Nah, kita ganti toggle ya, toggle itu maksudnya hampir sama seperti saklar di rumah biasa. Ketika ditekan 1 kali dia aktif, ditekan lagi dia mati. Kita buat toggle saja. Toggle, ini juga toggle, ini juga toggle. Nah, Pak misalkan buat masing-masing 2 button, satunya set, satunya reset, monggo silahkan. Ini tergantung kebutuhan ya. Saya kembalikan ke kebutuhannya masing-masing. Nah, kondisi terakhir tadi adalah nyala semua ya, sesuai dengan yang tampil di ini, tampilan yang sudah kalian bisa lihat di pojok kanan atas ini. Oke. Nah, sekarang kita coba matikan. Mati. Kita cek ya. Nah, ini mati semua. Kalau kita nyalakan lagi ya, nyala 1, nyala 2, terakhir nyala 3. Oke. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk demonstrasi konektivitas dari PLC Omron DC2M 931 dihubungkan dengan Cap Server sebagai bridgingnya atau
software untuk handshakingnya, dan ditampilkan di Wonderware Intouch 2014 R2 SP1. Nah, terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.